Shalom alaikum besim hamasya. Salah satu penyebab kesalahpahaman antar agama itu adalah memberlakukan paham suatu agama untuk menilai agama orang lain. Mengukur kekristenan dari sudut pandang teologi Islam, mengukur Islam dari sudut pandang kekristenan, tentu itu akan menimbulkan kesalahpahaman demi kesalahpahaman. Karena setiap agama sejatinya memiliki konsep tentang pewahyuan, tentang kenabian yang satu sama lain berbeda-beda. Karena itu Profesor Mukti Ali, mantan Menteri Agama kita, pernah mengusulkan metode dalam perbandingan agama itu adalah paralelisasi. Artinya mencari paralel makna dalam agama-agama untuk saling memahami. Misalnya, dalam iman Kristen tidak dikenal wahyu yang turun dari surga dalam bentuk kitab suci, tetapi firman yang menjadi manusia. Sehingga dalam iman Kristen, Yesus kedudukannya lebih tinggi daripada kitab Injil. Berbeda dengan Islam. Islam memahami bahwa Muhammad penerima wahyu, penerima firman, dan firmannya adalah Al-Quran. Sedangkan dalam kekristenan, penerima firman yang menjadi manusia adalah Bunda Maria. Ini contoh-contoh metode perbandingan agama yang bisa menolong kedua komunitas iman untuk saling memahami dan mengembangkan sikap penghormatan terhadap perbedaan. Nah, seringkali di dalam perjumpaan antar Islam dan Kristen di kalangan orang awam, mengukur agama orang lain dari sudut pandang agamanya sendiri itu sangat sering terjadi. Dan ini sekali lagi menjadi sumber salah paham dari kedua agama. Misalnya, seorang Muslim memahami dari sudut pandang agamanya tentang finalitas Al-Quran sebagai wahyu Allah, Muhammad sebagai khatamun nabiyyin atau nabi terakhir, dan dibayangkan bahwa agama lain juga harus seperti itu. Karena misalnya dalam Islam, agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Inna dinna indalahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Pemikiran semacam ini dipaksakan untuk memandang agama lain. Misalnya, di mana di dalam Alkitab disebutkan bahwa agama Kristen atau agama Katolik adalah agama yang diberkati oleh Tuhan atau agama yang diridhoi oleh Tuhan? Tidak ada. Berarti Kristen dan Katolik itu adalah penyimpangan dari ajaran Nabi Isa yang sebenarnya. Ini masih sering terjadi dalam konteks dialog Kristen Islam. Padahal saudara-saudara, sebagaimana saya sebutkan, setiap agama itu memiliki konsep kenabian, konsep teologis, dan konsep pewahyuan yang tidak bisa dipukul rata. Agama yang menyebut ajaran dari pendirinya itu sebagai tema adalah Islam, yaitu din Islam. Dan nabi-nabi sebelum Muhammad itu dipahami juga membawa ajaran Islam. Pola pikir yang seperti ini tidak dijumpai di dalam Yahudi dan kekristenan. Tetapi ada agama-agama yang menyebut secara eksplisit nama ajaran dari yang dibawa oleh nabinya, oleh pendiri agama itu, ada yang tidak. Misalnya Islam, agama yang dibawa oleh Muhammad, disebutkan dinul Islam, agama Islam. Hindu menyebut agamanya sebagai Dharma.
Maka ada ungkapan sanatana dharma, dharma yang tertinggi. Tujuan daripada agama Hindu adalah moksa artam jagat hitayascha iti dharma. Tujuan dari agama, tujuan dari dharma adalah manunggal dengan Tuhan dan mendatangkan perdamaian di dunia. Di sini Hindu menyebut ajaran agamanya sebagai dharma. Atau dalam ajaran Lhasa yang menyebut agamanya adalah jalan atau Tao, sebagaimana tercatat dalam kitab Tao Te Ching. Tapi tidak demikian dengan Kristen dan Yahudi. Nah, kalau Anda mencari nama agama Yahudi dalam seluruh Alkitab memang tidak ada. Pada masa ketika Bani Israel masih berada dalam perbudakan di tanah Mesir, prasasti yang menyebut mengenai bangsa Israel yang sudah pergi dari Mesir melalui Eksodus, peristiwa besar yang dikisahkan dalam kitab Taurat, itu adalah prasasti Merenpetah, kira-kira tahun 1200 sebelum Masehi, yang menyebut Yasir il Fikat. Israel sudah tidak ada lagi. Di sini Israel dalam prasasti beraksara hieroglif bahasa Mesir kuno itu merujuk tidak sekedar bangsa, tapi juga keyakinannya. Begitu juga di dalam misalnya prasasti Mesa, prasasti Raja Mesa yang ditemukan di Yordania. Di situ disebut nama Raja Israel, Omri Melek Yisrael. Omri Melek Yisrael. Karena dalam prasasti ini dihadap-hadapkan antara dewa sembahan orang-orang Yordania kuno yang disebut dengan Kamos, dengan Yahweh Allah Israel. Maka di sini kata Yisrael tidak hanya merujuk pada entitas kesukuan, kebangsaan, tetapi juga keyakinan. Begitu juga Kristiani. Kata Kristiani muncul dalam kitab suci bukan sebagai agama yang dipahami seperti orang Muslim yang diturunkan Allah, tidak. Sebutan Kristen itu muncul di Antioquia, wilayah Syria, yang kini disebut Gereja Ortodoks Syria. Di sanalah orang-orang yang menjadi pengikut Yesus pertama kali disebut Kristianos, yaitu Kristen. Akan tetapi di dalam kitab Kisah Para Rasul juga disebutkan bahwa Paulus adalah salah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Nasrani itu merujuk kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Maka ungkapan Kristiani dalam pengertian orang-orang Kristen Gentile, orang-orang Kristen non-Yahudi yang pusatnya di Antioquia, dengan pengikut-pengikut Yesus dari kalangan orang Yahudi yang disebut Nostrim, itu adalah ungkapan-ungkapan yang diberikan oleh orang luar terhadap kekristenan. Kata agama Yahudi dalam makna Judaism itu lebih merujuk kepada gaya hidup. Munculnya kata Yahadut atau Judaism itu mula-mula pada zaman Makabi. Gaya hidup orang Israel harus dihadap-hadapkan pada gaya hidup orang Helenis atau orang Yunani. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat sekarang yang pertama mengenai agama. Istilah agama itu diterjemahkan dari bahasa Arab din. Sebagaimana yang tadi saya kutip, inna dina indalahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Kalau kita lihat perbandingan dengan keyakinan atau agama-agama kuno yang lain, pertama kali di Timur Tengah, komunitas keagamaan atau sekte keagamaan yang menyebutkan ajarannya sebagai dina adalah agama Manikianisme atau agama Mani. Jadi kalau seorang menuntut di mana ada statement dalam Alkitab Kristen bahwa agama Kristen adalah agama yang diridhoi Tuhan, tentu tidak ada.
Karena pertanyaan semacam ini muncul dari perspektif Muslim dalam memahami iman Kristen. Akan tetapi apa yang dituntut oleh kebanyakan orang Islam yang memahami iman Kristen dari perspektifnya mungkin bisa dijumpai pada agama Mani. Karena dalam kitab suci Mani ditegaskan bahwa agama yang dibawanya sebagai agama yang sempurna disebutnya sebagai Dina Nuhra. Dan Nabi Mani sendiri mengatakan bahwa dia adalah penyempurna dari nabi-nabi sebelumnya. Jikalau Buddha diutus di tanah India, Zoroaster diutus ke tanah Persia, dan Yesus diutus ke negeri barat, maka aku diutus ke negeri Babel. Dan dia mengatakan bahwa dia adalah penutup segala nabi, mulai dari Adam sampai dengan Yesus. Itulah ungkapan dari agama Mani. Jadi ungkapan nabi terakhir ya, yang di dalam bahasa Syriak itu dalam kitab agama Mani itu disebut sebagai Hutama Slihe atau Hutama Nebiye. Puncak kerasulan dan puncak kenabian atau materai kerasulan, materai kenabian. Kata Hutama itu seakar dengan bahasa Arab katam yang artinya cincin atau yang intinya adalah materai. Dan makna dari ungkapan ini adalah penutup nabi-nabi, penutup rasul-rasul. Kemudian konsep pewahyuan. Agama-agama yang meyakini bahwa pewahyuan turun dari langit melalui malaikat itu bisa diurai misalnya agama Mani, juga agama El-Kesaid. Nah, mengenai agama El-Kesaid ini yang muncul sebelum Mani itu banyak sekali dikisahkan misalnya oleh penulis-penulis Kristen, bapak-bapak gereja pada abad yang sama. Konon dikisahkan pada zamannya Paus Calictus di Roma pada tahun 217 sampai tahun 222. Ada seorang yang bernama Alkibiades yang datang dari Persia dan membawa sebuah kitab yang katanya itu adalah kitab suci El-Kesaid. Dia mengatakan bahwa kitab suci El-Kesaid itu telah diturunkan kepada El-Kesai oleh seorang malaikat yang tingginya 96 mil dan lebar badannya 16 mil dan jejak langkahnya sejauh 14 mil. Jadi kaum El-Kesaid itu percaya dengan kitab Taurat, percaya dengan kitab Injil. Namun mereka menolak konsep-konsep kerasulan sebelumnya. Dia juga menolak kerasulan Paulus. Dan dia menekankan bahwa dirinya lah sebagai puncak dari kenabian itu. Dan itu yang ditekankan dalam kitab mereka. Itu dalam konsep mengenai pewahyuan. Nah, sebagaimana tadi saya sebutkan, intinya Mani itu mengklaim dirinya sebagai nabi terakhir, nabi penutup. Dia percaya Yesus, dia percaya nabi-nabi sebelum dia ya. Mulai dari Adam sampai Yesus, bahkan Mani ini adalah merupakan penyatuan yang final dari zaman Adam sampai zaman dia muncul. Dia mengaku diri sebagai Parakletos, sang penghibur yang dinubuatkan Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, dan juga dia menyebut dirinya di dalam bahasa Aramaik adalah Hutmata Slihe atau Hutmata Nabiye, yang artinya the seal of the prophet, the seal of the apostles, puncak kenabian, penutup segala nabi atau nabi terakhir. Itu ungkapan-ungkapan Mani yang bisa dibaca dalam buku suci mereka. Lalu dia percaya adanya 3 Yesus. Wa itauhun telata iso. Ada 3 Yesus. Yang pertama adalah
iso ziwa, Yesus sang pencerah. Yesus sang pencerah itu Yesus yang praeksisten, yang menurut ajaran Mani adalah yang mengajari Adam manusia pertama untuk memahami jati dirinya sebagai percikan dari zat ilahi. Kemudian yang kedua dikenal dengan iso Mesiha. Iso Mesiha dianggapnya sosok historis yang pernah hadir di dunia sebagai nabi orang Yahudi dan nabi kaum Mani sebelum kedatangannya. Dan yang ketiga yang dikenal dengan iso Patibilis, yaitu Yesus yang menderita. Karena orang Mani ini atau Manikianisme itu tidak percaya dengan realitas Yesus benar-benar jadi manusia. Ya seperti ajaran Gnostik, memang ini cabang Gnostik. Dia mengatakan bahwa penderitaan Kristus itu hanya merupakan percontohan bagaimana kehidupan manusia di dunia, yang itu sebenarnya adalah merefleksikan pengalaman dari sang nabi sendiri, yaitu Nabi Mani. Apa yang bisa kita pelajari dari perbedaan konsep pewahyuan ini? Bagi orang yang tidak memahami agama orang lain dan tidak memahami perbedaan dengan penuh respek, yang terjadi adalah ejekan-ejekan atau penghinaan-penghinaan yang saya kira itu tidak mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Satu contoh, tuntutan dari perspektif beberapa orang Muslim yang cenderung polemik terhadap kekristenan atau pendekatan polemis terhadap kekristenan, mengejek bagaimana mungkin sebuah kitab suci harus ditulis oleh seseorang yang jelas-jelas mengatakan setelah aku menyelidiki dengan seksama segala peristiwa dari para saksi mata dan pelayan firman. Loh, ini kan jelas penelitian orang, bagaimana ini dikatakan wahyu langsung yang turun dari langit. Ya kalau tuntutannya seperti itu ya bacalah kitab El-Kesaid, bacalah Evangelion de Mani atau kabar baik Mani sebagai kitab suci Mani. Tetapi bagi seorang Kristen yang terbiasa memahami kitab suci dalam konteks pendekatan historis dan wahyu itu bersifat dinamis menyejarah, tentu dia bisa mengkritisi misalnya klaim-klaim pewahyuan yang diyakini oleh kaum Mani misalnya, atau kaum El-Kesaid misalnya. Salah satu contoh misalnya, ada agama yang menyebut dirinya itu Nasrani. Tetapi Nasrani di sini bukan Nasrani dari gereja Yerusalem kuno, tidak. Tetapi kelompok Nasurian ini muncul dari abad keempat. Kelompok Nasrani yang muncul dari abad keempat yang dikenal pula sebagai kaum Nasrani Mandaean. Nah, kelompok ini sebetulnya tidak mempercayai Yesus sebagai nabi yang sebenarnya. Tidak percaya Yesus sebagai Mesias, bahkan mereka menyebut Yesus adalah Mesias palsu. Sebaliknya mereka percaya pada Yahya atau Yohanes Pembaptis sebagai pembimbing dan nabi mereka. Nah, mereka punya kitab namanya Haran Gawaita. Kitab ini juga ditulis di dalam bahasa Suryani atau bahasa Syriak. Dia menyebut tentang kelahiran Yesus dari perawan Maria. Di dalam ungkapannya itu begini: setelah Yesus dikandung tanpa seorang suami oleh Maryam. Ini mungkin terjemahan bebas. Teksnya dalam bahasa Syriak adalah Dela Yahib Maryam bat Musa. Setelah dikandung tanpa suami oleh Maryam, Dela Yahib Maryam bat Musa, yang adalah putri Musa, selama 9 bulan disembunyikan di rahimnya, lalu lahirlah Mesiha, sang Mesias. Tentu dalam pemahaman kitab Haran Gawaita ini yang disebut Mesiha atau Al-Masih atau Hamasiah ini adalah Mesias palsu. Tentulah orang Kristen di sini bisa mengkritisi kitab ini sebagai kitab yang sifatnya ahistoris, karena
Maryam ibu Yesus itu hidup sekitar 1400 tahun setelah Miriam saudari Musa yang di dalam kitab Haran Gawaita disebut putri Musa. Nah, jadi yang satu berbicara tentang pendekatan historis, satunya berbicara tentang pendekatan wahyu secara langsung, tidak akan ketemu. Karena itu, studi-studi sejarah tentang agama-agama, ya termasuk agama-agama yang sekarang sudah punah, ya, kitab Haran Gawaita dari sekte Mandeyan Nasrani, kemudian Evangelion de Mani atau kitab suci Mani atau El-Kesaid tentu harus dipandang dalam konteks penelitian historis. Melalui pendekatan historis ini tentu tanpa menafikan keyakinan masing-masing agama terhadap revelation, terhadap wahyu atau ilham yang dipahami secara menyejarah, kita bisa mengembangkan sikap penghormatan terhadap pihak lain yang berbeda dalam konteks merayakan perbedaan. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum besem hamasiah.